Masuk aja game yang pertama antara dari pasukan tim biru melawan pasukan dari tim merah. Dan kita lihat bagaimana pertarungan dari kedua tim yang akan bermain di game kali ini. Ada Extreme yang masih terdiam. Oh, udah ya. Udah mulai bergerak dan langsung ke area bawah. Berhadapan langsung dengan seorang Superman dengan mencoba untuk memakai hero Pakito kali ini. Mencoba untuk langsung menekan sepertinya dengan bermain di bagian burst. Ada Gikar juga mencoba untuk bermain di bagian tengah dan harus berhadapan dengan seorang Merin Anissa. Ini Merin Anissa padahal tadi katanya pengen pakai hyper ya, ternyata harus malah terkendala sepertinya. Mencoba untuk memakai Kadita sepertinya di game kali dan mencoba berhati-hati dengan serangan yang mungkin bisa terjadi. Dan Clone Daddy yang memakai hero Sun-nya mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan ke arah sebuah Little Wonder di sana. Dan harus digagalkan, tapi stun berhasil dilakukan. Mencoba untuk menciptakan sebuah efek slow karena beberapa pemain dari pasukan teman-teman tim biru. Dan terlihat di bagian atas atau bobek kapan dari dia 5 malah membuat dirinya pun harus terjam di sana. Flicker pun sudah dilepaskan dan satu buah pengambilan Pico berhasil untuk seorang Alita lakukan. First Bolt berhasil tentunya diamankan begitu cepat dan mencoba untuk menambah lagi dengan satu buah kiss manja begitu saja. Dan Prince juga harus malah terkena sebuah eliminasi. Dua pick up sudah terjadi ke arah seorang Alita yang sangat-sangat gacor sepertinya dari segi marksman-nya di match kali ini. Bahkan mencoba untuk berhati-hati dengan ada seorang Zaki yang mulai mendekat. Wah, insting dari Alita ternyata cukup kuat ya untuk bisa mundur ke belakang dengan cepat. Dan pertarungan sepertinya akan kembali terbuka dengan ada seorang D5 yang harus terkena serangan di sana. Dan Zaki ikut dalam pertempuran, mulai bersiap dengan satu buah destination yang mungkin bisa lepaskan. Tapi Kiss Manja memberikan satu buah stun, bahkan D5 hampir saja ditumbangkan begitu saja. Dan seorang Zaki ya harus mundur dengan tangan hampa karena masih kesulitan untuk berhadapan dengan seorang Alita. Karena dari segi Alita juga punya kekuatan yang cukup kuat dengan range damage yang jauh ya. Ini bisa dimanfaatkan banget untuk tentunya terhindar dari serangan-serangan tipis-tipis dari teman-teman tim biru. Dan terlihat bahwa seorang Minizaki juga cukup kuat untuk menjaga meskipun harus terkena satu boson yang malah diberikan oleh seorang Merin Anissa. Tapi Clone Daddy mengambil turtle di bagian bawah dan terlihat sepertinya di bagian atas juga masih belum ada pengambil pick off yang berhasil untuk teman-teman dari tim biru pun lakukan di sana. Bahkan ada seorang Extreme pun mencoba untuk berhati-hati dengan permainan yang terjadi ya. Mencoba berhadapan dengan seorang Superman kembali yang saat ini sepertinya akan langsung mencoba muncul. Memberikan kena Ostrite yang mungkin bisa dilakukan, tapi Fina Slash harus bisa hindar tentunya. Tapi dengan satu buah Petrify Gaming yang ternyata nggak dibuka ya seorang Extreme, lebih milih untuk bisa memakai flicker. Tapi ada satu buah gengkingan yang membuat seorang Superman dalam ancaman. Decimation pun dilakukan dan Superman pun harus ditumbangkan. Bagian pertama dari teman-teman tim biru pun berhasil didapatkan meskipun harus malah kehilangan satu orang pemain lagi di bagian top lane-nya. Dan 5 harus ditumbangkan untuk yang kedua kalinya. Dan di bagian purple kita juga melihat sedang mencoba untuk memberikan sebuah pressure lebih agar seorang Zaki sepertinya gagal dalam melakukan sebuah pengambilan ke arah bangsa kali ini. Bida 5 mencoba datang dalam pertempuran dan terkena satu stun dan hampir saja ditumbangkan. Masih ada pertimbangan yang juga dilakukan, bahkan Prince Marcel pun mencoba untuk datang dan Ultimate Snipe jadi sebuah senjata. Apakah berhasil mengamankan seorang Mirzaki yang saat ini malah harus terkena eliminasi karena Dancing Mission from Zaki the Kid yang ternyata berhasil mengamankan satu orang pemain untuk kali ini. Bahkan pengambilan Kara Little Wonder pun masih cukup kuat untuk bisa diamankan oleh dirinya ya. Clone Daddy ngejar sepertinya. Yang bayangannya mencoba untuk memberikan damage lebih ke arah seorang Zaki yang ternyata juga mencoba untuk bermain aman karena ada turtle yang bentar lagi bakal muncul. Bisa menjadi sebuah pengambilan yang dilakukan oleh kedua tim tentunya di match yang kali ini. Halo Dennis, welcome. Ada AC, gimana mau panas katanya. Ya Zanen gak panas, coba salib katanya. Satu buah pertarungan lagi terjadi dan double kill from Alita pun berhasil dilakukan. Lucky Forte akan bisa didapatkan dengan seorang Extreme yang mungkin bisa dapatkan dan ternyata berhasil ditumbangkan. Gak doyan bejir. Lanjut Bang Mar, duluan gua. Siap. Halo Den, halo semuanya, welcome guys. Mencoba untuk melakukan satu buah landingan lagi dan difokuskan untuk bisa memberikan pressure tambahan untuk arah seorang D5 yang sepertinya juga semakin terkikis dari segi shield yang dia punya. Dan Purple lagi berhasil diamankan oleh seorang Clone Daddy di sana dan Lava Golem mencoba untuk dilakukan pengambilan dan satu water memory pun berhasil dilakukan. Membuat Alita berhasil untuk kembali melakukan sebuah pengambilan di sana. Dan 5 harus bener-bener waspada karena udah semakin jadi. Seorang Alita ini akan membuat pasukan dari teman-teman tim merah punya keuntungan yang besar
untuk bisa mengamankan miss kali apalagi dengan adanya satu buah pressure yang terus terjadi karena seorang Zaki yang saat ini sedang mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan. Satu buah stun dilakukan, Merrick nggak mendapatkan pemain di sana. Zaki pun masih luas untuk bisa melakukan sebuah penyerangan dan bahkan satu manuver pun dilakukan di sana. Zaki terhambat. Masih ada beberapa pemain yang ikut dalam pertempuran. Terlihat Bogik dan juga seorang Alita ya langsung bersiap dalam memberikan sebuah backupan. Di saat pasukan dari tim biru pun nggak mau mencoba untuk memberikan sebuah paksaan. Dan di bagian bawah kita melihat bahwa seorang ekstrim pun terus ya bermain di bagian turretnya, mencoba untuk menjaga agar turretnya mungkin nggak bisa dihancurkan. Dan ini malah ngebuat satu buah portal ya yang langsung seorang Prince Max lakukan, namun itu malah membuat diri pun harus tertumbangkan. Ini dia yang ku bilang guys, kalau misalnya satu buah portalnya digunakan di saat yang nggak pas atau di posisi yang nggak bagus, ini akan malah membuat pasukan dari teman-teman tim merah sangat mudah untuk bisa memberikan counter di sana. Meskipun ada satu buah road wave yang juga berhasil dilakukan dan memakan korban di sana. Mary mencoba untuk mengejar lagi, bahkan Clone Daddy terkena satu bar retribution, terhambat untuk bergerak dan satu bar decimation pun berhasil dilakukan dan seorang Zaki pun berhasil akhirnya mendapatkan lagi pengambilan. Akhirnya seorang Clone Daddy berhasil untuk ditumbangkan, tapi masih kalau kalian lihat di pertarungan area tengah ya, ini Merrick juga harus terkena pembalasan di sana dan pengambilan turret sepertinya akan difokuskan oleh teman-teman dari tim merah untuk bisa ya menghancurkan turret yang ada di bagian tengah sana. Berhasil kah? Sementara di bagian lain kita melihat juga landingan pun kembali terjadi, namun harus kehilangan satu buah turret di bagian bawah. Pasukan dari teman-teman tim merah harus lebih berhati-hati tentunya, tapi Zaki masih mencoba untuk kabur, nggak mau terlalu mencoba untuk memaksakan. Di saat di bagian atas kita juga melihat bahwa agresivitas dari seorang Super Mei berhasil untuk menghancurkan satu buah turret yang ada di bagian top lane. Dan Merrick Anissa harus menahan tentunya dengan satu buah landingan yang harus dilakukan, tapi pertempuran kembali dilakukan, memaksakan satu buah stun dan berhasil kami mendapatkan 2 poin kill. Di saat seorang Marcel malah berhasil mendapatkan sebuah purple dan harus terkena satu buah stun lagi, dan Donny Like akhirnya langsung dilepaskan dan Geek berhasil kembali melakukan sebuah pengambilan dan Merrick gak berhasil balik. Wah, ini benar-benar pembantaian yang sangat-sangat cepat dilakukan oleh pasukan dari tim merah agar mereka berhasil memakan banyak korban dari teman-teman tim biru. Dan terlihat dari segi gold dan juga dari segi pick off ya, ini udah cukup banyak banget. Tinggal gimana caranya pasukan dari teman-teman tim merah ya bisa memimpin dan konsisten dari segi permainannya, dan kemungkinan mereka akan punya kesempatan yang besar untuk bisa mengamankan match yang kali ini. Namun Zaki harus juga terkena pembalasan kali ini. Sebuah donat lagi berhasil untuk dikirimkan oleh Geek, dan ini satu buah permainan yang bisa dibilang juga sangat baik dari seorang Geek, karena Donny Like beberapa kali berhasil untuk memakan korban di saat momentum dalam melakukan sebuah Donny Like cukup pas ya untuk bisa mengenai beberapa pemain dari pasukan teman-teman tim biru. Dan ini harusnya harus diwaspadai juga oleh teman-teman dari tim biru dengan item-item magic yang mungkin harus mereka amankan. Pertempuran pun gak bisa untuk dihindarkan, dan kita melihat satu bom maneuver pun dilakukan. Mirzaki memaksakan serangan dengan satu bom yang juga bisa dilepaskan. Geek bermain dari belakang, memberikan damage terus, bahkan ekstrim gak berhasil sepertinya pulang untuk kali ini, bahkan harus terkena satu buah double yang diberikan oleh seorang Super Medan Clone Daddy. Menyisakan seorang Prince yang harus sendirian mencoba untuk ke belakang, tapi sepertinya nggak dikasih untuk pulang. Terhambat pergerakannya dan harus itu makan langsung di sana. Bahkan pengambilan turret pun di bagian tengah pun berhasil untuk dihancurkan begitu saja, membuat pasukan dari tim biru pun akankah langsung dikalahkan di match yang pertama ya. Punya kesempatan besar untuk bisa mengamankan gamenya, apalagi dengan satu buah pressure juga dari seorang Superman untuk bisa menekan langsung ke arah turretnya ya. Sehingga inner turret di bagian atas pun sudah berhasil juga dihancurkan, dan monster kill from Clone Daddy berhasil untuk dipaksakan oleh teman-teman dari tim merah. Dan ini bakal ngebuat dari segi pengambilan Karl Lord akankah langsung coba untuk diamankan di sana. Wah, ini kemenangan mudah harusnya bisa didapatkan, tapi pasukan dari biru juga punya kesempatan. Mereka harus bisa memanfaatkan segala peluang yang ada, apalagi dengan dari seorang Prince yang kita tahu juga bisa menjadi sesosok ya, mengatur serangan yang mungkin bisa diberikan teman-teman dari tim biru ya. Bang, aku pengen mandi. Halo Bang Farel, apa kabar Bang? Becir, pengen mandi dong. Boleh Bang, boleh Bang, boleh Bang. Itu di kanan Bang, ada pintunya Bang. Pakai mandi 3.000. Kalau pakai kencing 2.000. Maaf binatang peliharaan kamu, apa kabar? Siapa tuh?
Yang itu kah? Kelinci udah hilang semuanya guys. Maksudnya udah hilang nama maksudnya. Gak bisa guys, susah guys, karate guys. Dan kita lihat di bagian bawah, pertempuran pun seperti akan kembali dilakukan. Gekingan akan difokuskan, ekstrim dalam ancam, tapi belum snipe. Jadi sebuah pilihan, mencoba untuk memberikan satu buah pressure ke seorang Clown Daddy yang ternyata masih juga dijaga dengan ada beberapa pemain, dan Lord mulai berjalan ke bagian tengah. Tentunya akan menjadi sebuah keuntungan untuk pasukan dari teman-teman tim merah jika mereka ya berhasil untuk menghancurkan base di area tengah sana. Apakah langsung bisa dipaksakan? Tapi damage ini dikeluarkan cukup besar untuk bisa mengenai seorang Merrick Anissa yang juga harus mundur. Dan apalagi terkena satu buah mega kill. Seorang Superman pun mencoba untuk memberikan satu buah double kill. Berhasilkah? Namun ada satu pemain Furika yang akan bisa diberikan di sana, dan Godlike from Clown Daddy pun juga berhasil untuk dilakukan. Bukan satu lagi Pico pun berhasil dapatkan, dan base-nya pun nggak berhasil ditahan. Membuat pasukan dari teman-teman tim merah pun malah berhasil mengamankan satu buah game-nya di base kali dengan berhasilnya mereka mengalahkan teman-teman dari tim biru ya. Wah, pressure yang cukup kuat dan dominasi yang sangat-sangat manis berhasil untuk dilakukan oleh teman-teman dari tim merah ya. Membuat pasukan dari tim biru pun harus mendapatkan 3 coklat untuk dibawa pulang, dan mungkin bisa menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk pasukan teman-teman dari tim biru ya. Namun pasukan dari merah kita melihat memang mereka sangat-sangat kuat banget. Mereka sangat-sangat rotasinya juga lancar. By one rotation mereka pun sangat-sangat kuat. Ini bahkan dibuktikan dengan 4 orang pemain yang berhasil mendapatkan emas, dan hanya 1 orang pemain yang mendapatkan sebuah silver di sana, dan seorang Superman. Sebenarnya Superman juga nggak buruk-buruk banget untuk bisa dapetin emas gak sih guys? Kenapa dapat silver ya? 5 pick up, 3 kali tumbang, dan 1 kali assist berhasil didapatkan oleh seorang Superman di saat ada Gikar Bejir yang bisa dibilang memang ikut banyak dari segi partisipasi fight ya. Sekitar 74%, dan damage-nya juga cukup besar dengan 60 ribuan damage ya. Bisa untuk didapat ya, bahkan untuk damage-nya juga sekitar 2 ribuan juga udah lumayan banget guys. Ini bisa bilang jadi pemain yang membuat pasukan dari teman-teman tim merah punya pivot yang benar-benar kuat untuk bisa dijalankan, dan membuat pasukan dari teman-teman tim biru juga nggak bisa untuk ya menghalau serangan atau mungkin mendapatkan seorang geek ini juga sulit banget. Kalau dilihat tadi beberapa kali bisa manfaatin si Merrick sama si Zaki, cuman itu juga nggak nembus untuk ke arah Gikar ya, karena posisinya juga oke banget di belakang. Jadi posisinya enak, ngasih damage enak, sehingga tentunya malah menguntungkan pasukan dari teman-teman tim merah guys. Oke guys, kita akan langsung masuk untuk game yang selanjutnya. Let's go.